Halo rekan-rekan, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan wacana bisakah tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara ini diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, isu pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN bukan hanya terjadi di tahun ini, akan tetapi di mana ada wacana honorer akan diangkat jadi ASN P3K. Bahkan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Joni Margirsang, telah menyebutkan dan memberikan pernyataan bahwa pengangkatan tenaga honorer jadi aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus telah terrealisasi pada selambat-lambatnya tanggal 28 November tahun 2023. Jadi pernyataan ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 2 yang menyebutkan akan ada pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara P3K. Sementara itu rekan-rekan sekalian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tengah berusaha mencari jalan tengah bagi nasib honorer ke depannya. Jadi apa yang dinyatakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini belum mendapatkan respon dan penjelasan dari Menpan RB. Yang dijelaskan selama ini pihak Menpan tengah mengupayakan solusi terkait dengan persoalan tenaga honorer. Dan berdasarkan pernyataan yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, kebijakan itu akan diumumkan selambat-lambatnya tanggal 28 November tahun 2023 ini. Rekan-rekan sekalian, namun jika kita berkaca pada peraturan pemerintah nomor 48 tentang tahun 2005 tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS, ada beberapa honorer yang diprioritaskan untuk menjadi aparatur sipil negara. Yang pertama adalah guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis lainnya. Jadi kategori ini itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS. Jadi peraturan ini itu yang dijadikan acuan pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, di mana ada beberapa prioritas yang memang diangkat menjadi CPNS. Dan tidak jauh berbeda dengan tahun sekarang di era pemerintahan Joko Widodo. Pengangkatan honorer ini memprioritaskan dua kategori utama, yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan. Diketahui bersama bahwa tenaga guru ini hampir 50% lebih sudah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, begitupun dengan tenaga kesehatan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah honorer tenaga teknis lainnya. Baru pertama kali dilakukan seleksi penerimaan honorer tenaga teknis P3K. Seleksi itu ternyata di luar dugaan bahwa hampir seluruhnya honorer tenaga teknis yang ikut dalam seleksi tersebut itu tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, sehingga baru-baru ini viral tentang gugur massal. Artinya rata-rata pegawai tenaga honorer yang ikut dalam seleksi P3K tenaga teknis itu gugur dan tidak dinyatakan memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan nilai ambang batas atau passing grade. Rekan-rekan sekalian, bukan hal itu saja, pengangkatan honorer menjadi ASN dengan usia paling tinggi 49 tahun dan paling rendah 19 tahun. Nah, ini yang dilakukan pada saat masa pemerintahan sebelumnya. Apakah kita masih mengacu ke peraturan pemerintah itu? Tentu peraturan pemerintah ini belum dibatalkan, dan ini sebagai gambaran saja bahwa untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN itu paling tinggi usia 49 tahun dan paling rendah 19 tahun. Rekan-rekan sekalian, selain itu tenaga honorer juga harus memiliki masa kerja sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan secara terus-menerus. Meskipun demikian, ini yang paling penting, hingga saat ini pemerintah melalui kementerian dan DPR sedang mencari opsi terbaik bagi tenaga honorer. Jadi sampai dengan saat ini, pihak DPR juga tidak ketinggalan di dalam merumuskan langkah-langkah penyelesaian tenaga honorer. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pembahasan di dalam rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara
terkait dengan aparatur sipil negara, termasuk mengatur persoalan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil secara langsung. Demikian rekan-rekan sekalian video ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.